Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feiza Azhara Putri akan menjelaskan laporan magang tentang product development dari nama mitra toko oleh-oleh Pak Sudilam dengan anggota kelompok saya sendiri Feiza Azhara Putri, Anisya Dwi Astuti, Fauziza Suci Rahman, Husna Fadlila, dan Ahnaita Nur Ajik Malang. Sebelum langsung ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang toko oleh-oleh Pak Sudilam adalah salah satu produsen keripik di Desa Gedongan, Kecamatan Batu, Kabupaten Sukoharjo. Toko ini memiliki menu khas yang ada di tokonya, yaitu keripik jamur, keripik belut, dan juga keripik paru. Toko ini juga menjual berbagai macam variasi menu keripik lainnya. Abstrak, pengembangan produk baru hendaknya menjadi pusat perhatian bagi perusahaan karena menjadi sarana pengembangan yang jelas bagi kelangsungan hidup dan kemakmuran perusahaan. Selain itu, pengembangan produk baru erat kaitannya dengan keberhasilan suatu perusahaan dalam usaha untuk meningkatkan penjualan. Dengan melakukan pengembangan produk baru, maka peluang perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru akan lebih besar. Apabila pelanggan bertambah, maka penjualan akan meningkat. Tentu apabila produk yang dijual sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses pengembangan produk baru yang dilakukan oleh toko oleh-oleh Pak Sudilam dalam rangka menghadapi persaingan bisnis. Metode dalam penelitian ini mencakup proses pengembangan produk baru yang dilakukan oleh toko oleh-oleh Pak Sudilam. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data ini berupa hasil wawancara langsung dengan informan yang dianggap berkompeten dalam menjawab pertanyaan. Landasan teori. Menurut informasi yang kami dapat dari rantai urutan pengembangan produk baru yang dikemukakan oleh Philip Kotler, pengembangan produk baru dimulai dengan 1. Pembuatan ide, 2. Penyaringan ide, 3. Konsep pengembangan dan pengujian produk, 4. Pengembangan strategi pemasaran, 5. Analisis bisnis, 6. Pengembangan dan penyempurnaan produk, 7. Uji pemasaran, dan ke-8 komersialisasi. Kualitas produk. Prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam pemasaran keripik belut di toko oleh-oleh Pak Sudilam adalah mempertahankan kualitas produk dan meningkatkan bentuk kemasan, promosi produk, menjaga loyalitas konsumen, jaringan distribusi keripik belut, dan kemitraan. Dari segi rasa dan kualitas dari keripik belut Pak Sudilam tak kalah dengan produk lainnya, karena di toko oleh-oleh Pak Sudilam selalu menjaga kualitas produknya dengan menggunakan minyak bermutu baik pada saat penggorengan, tetap menggunakan takaran resep yang sama sejak awal tanpa mengurangi dan menambahkan bumbu, serta bahan baku dasar seperti belut, paru sapi, ikan wader, dan yang lain, menggunakan bahan yang berkualitas baik demi tetap menjaga mutu rasa dan tidak memakai pengawet. Toko oleh-oleh Pak Sudilam juga sudah bersertifikasi pangan atau lebih dikenal dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPPIRT. Biaya produk. Toko oleh-oleh Pak Sudilam, biaya produksinya yang diperlukan berkisar 10-15 juta rupiah untuk seluruh keripik yang akan diproduksi seperti keripik paru sapi, belut, bayam, ikan wader, jamur, dan yang lain-lain. Dan untuk biaya produksi keripik belutnya sendiri sebesar 7 juta. Itu sudah termasuk 100 kg belut dan juga minyak, tepung, dan bumbu. Dan sisa biaya produksi digunakan untuk memproduksi keripik yang lain seperti keripik sapi, keripik paru sapi, keripik ikan wader, keripik bayam, keripik jamur, dan yang lainnya. Biaya produksi tersebut akan berubah sewaktu-waktu pada momen hari raya dan hari libur tergantung dengan kebutuhan konsumen. Desain produk. Berikut adalah desain produk di toko oleh-oleh Pak Sudilam. Kami menambahkan ide pembuatan varian keripik yang pedas dan penambahan produk baru seperti keripik pisang dan juga keripik kentang. Waktu pengembangan. Dalam waktu pengembangannya, toko oleh-oleh Pak Sudilam tidak langsung memasuki fase pertumbuhan. Ada berbagai macam kendala yang dihadapi oleh pemilik usaha seperti toko oleh-oleh Pak Sudilam untuk memasarkan produk yang dihasilkan adalah selera konsumen yang cenderung berubah-ubah karena semakin banyaknya variasi produk dan produk baru yang ada di pasaran. Untuk itu, toko oleh-oleh Pak Sudilam harus dapat mengantisipasi keadaan ini. Apabila kurang peka terhadap kondisi ini, akan menimbulkan pengaruh yang kurang baik terhadap produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Yang kedua, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah targetkan pasar yang sama dengan produsen keripik lainnya, sehingga perlu bagi toko oleh-oleh Pak Sudilam untuk mengembangkan produk barunya sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Kemampuan pengembangan. Pengembangan dan pemberdayaan usaha industri keripik belut di toko oleh-oleh Pak Sudilam dapat meningkatkan daya saing produknya dan meningkatkan usahanya. Mengalami banyak kendala, seperti tidak pahamnya pemilih dalam menggunakan media sosial di internet sebagai tempat promosi dan tidak terlalu banyak jenis varian keripik yang diolah dan dipasarkan. Golongan horizon. Dari riset yang kami lakukan terhadap toko oleh-oleh Pak Sudilam, tergolong dalam golongan horizon 1.
Hal ini dikarenakan toko oleh-oleh Pak Sudilam sedang meningkatkan varian baru dari produk yang ada, ditambah dengan produksi toko oleh-oleh Pak Sudilam menjurus ke dalam bisnis yang cara memproduksi keripik olahannya secara terbatas demi meminimalisir kerugian keripik yang gagal terjual karena tengik, remuk, dan tidak layak untuk dipasarkan. Dalam pembagian horizon 1, ini terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi perhatiannya adalah satu, identifikasi peluang, kedua, penilaian perkembangan teknologi, dan yang ketiga, tujuan pasar yang akan dijalankan. Kendala, dari penjelasan singkat di atas dapat kita ketahui kendala apa saja yang masih ada di toko oleh-oleh Pak Sudilam, mulai dari owner yang kurang paham tentang penggunaan sosial media dan aplikasi e-commerce. Untuk kendala ini sangat dibutuhkan peran SDM yang bermutu di dalamnya, karena dengan adanya pemasaran produk lewat internet, maka akan semakin banyak konsumen yang tahu akan produk tersebut karena pencariannya yang mudah dan cepat. Selanjutnya, kendala yang paling nyata adalah tidak banyaknya varian rasa dan produk olahan yang dipasarkan. Hal ini menjadi perhatian karena kurangnya varian produk yang dipasarkan atau bersifat monoton akan memengaruhi minat konsumen dalam berbelanja. Selanjutnya adalah strategi proses pengembangan produk baru. Yang pertama ada idea generation atau merancang ide produk. Toko oleh-oleh Pak Sudilam dapat merancang dan membuat produk barunya sesuai dengan kemampuan UKM dalam memproduksi suatu produk, seperti keripik belut pedas, cakar pedas, dan usus pedas. Dan juga mendapatkan produk seperti keripik pisang dengan berbagai rasa dan keripik kentang. Karena produk yang dijual di toko oleh-oleh Pak Sudilam kurang mempunyai variasi rasa dan jenis produk. Hal ini perlu dilakukan agar toko tidak kalah saing dengan para kompetitornya yang menjual produk sejenis. Dan yang kedua ada ideal screening atau menyaring dan memilih ide. Berikut beberapa tahapan ini akan memudahkan pemilik usaha oleh-oleh Pak Sudilam untuk melakukan penyaringan hingga pemilihan produk baru. Yang pertama, menentukan tujuan pengembangan produk baru. Yang kedua, mengevaluasi produk baru dengan mempertimbangkan sumber daya toko. Yang ketiga, legalitas produk keripik. Yang keempat, harapan tingkat keuntungan toko atas produk baru tersebut. Yang kelima, bahan baku dan pelengkap yang tersedia. Ketiga, konsep development atau testing, pengembangan dan pengujian konsep. Dalam tahap pengembangan dan pengujian konsep, pemilik toko oleh-oleh Pak Sudilam harus membuat beberapa pilihan produk baru sejenis dengan varian yang berbeda. Lalu pemilik usaha akan mencoba menguji beberapa varian keripik tersebut untuk mencari jawaban dari pasar. Keempat, marketing strategi development atau menyusun strategi pemasaran. Agar produk baru dapat terserap oleh pasar, pemilik usaha toko oleh-oleh Pak Sudilam harus menentukan strategi pemasaran yang tepat, yaitu bisa dengan cara branding yang menarik, dengan memberikan tester kepada konsumen apabila membeli secara langsung di outlet dan menggunakan digital marketing, menggunakan Instagram dan juga akun Shopee untuk memasarkan produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kelima, ada bisnis analisis atau melakukan analisis bisnis. Salah satu pertimbangan yang dapat pemilik usaha toko oleh-oleh Pak Sudilam lakukan untuk menganalisa bisnis adalah melihat produk sejenis yang sudah ada di pasar. Pengetahuan tentang pertumbuhan produk kompetitor di pasar menjadi acuan apakah produk baru dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan. Yang keenam, product development atau mengembangkan dan menyempurnakan produk. Lama dari pengembangan produk bergantung kepada jenis produk baru yang akan pemilik usaha kembangkan. Sumber daya dari usaha keripik tersebut baik finansial, SDM, teknologi, dan bahan baku juga berpengaruh terhadap proses pengembangan produk baru. Pemilik usaha toko oleh-oleh Pak Sudilam dapat tetap menggunakan bahan baku berkualitas baik untuk produk baru yang mereka pasarkan. Setelah itu, produk baru harus menjalani berbagai macam uji kelayakan dengan standar kelayakan makanan dan lembaga perizinan. Yang ketujuh, market testing atau uji pemasaran. Dalam proses pengembangan produk baru keripik, produk yang sudah jadi secara keseluruhan tidak bisa langsung dikomersialisasi. Pertama, produk keripik perlu dilakukan uji pemasaran di pasar aktual atau pasar yang sebenarnya dalam skala kecil. Tujuannya agar pemilik toko mendapatkan gambaran aktual dari pemasaran produk keripik tersebut. Yang kedelapan, komersialisasi. Setiap rencana dan strategi pemasaran telah terjadwalkan sebelum meluncurkan produk baru. Mitra-mitra penjualan seperti distributor atau agen telah sepakat untuk bekerja sama memasarkan produk tersebut. Komersialisasi yang akan dilakukan oleh pemilik toko oleh-oleh Pak Sudilam adalah dengan menggunakan platform digital marketing seperti akun Instagram dan Shopee dengan konten marketing yang menarik untuk menarik minat belanja konsumen. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.